misalnya dari jarak 6 meter dulu, ini berapa Pak, ini berapa gitu ya, ini berapa gitu ya. Nah kalau ini masih salah, berarti kita maju lagi 1 meter lagi dari jarak 5 meter. Ini berapa gitu ya. Nah kalau ini sudah benar, berarti visusnya 5 per berapa? 60. Jadi dia dari jarak 5 meter kelihatannya, tapi kalau orang normal dia sudah bisa membaca hitung jari tadi dari jarak 60 meter gitu ya. Nah tapi kalau dari jarak 5 meter tadi masih salah intinya tadi ya, hitung jarinya maju lagi ke 4 meter gitu. Nah kalau di sini nanti dia lebih benar, 2, 3, 1, misalnya dia benar, berarti visusnya 4 per 60 gitu ya. Nah tapi kalau sampai jarak sampai 1 meter di depannya dia tetap salah gitu ya. Jadi kita lanjut ke pemeriksaan lambean gitu ya. Nah ini kelihatan nggak Pak? Nah, gitu. Salah satu mata juga. Pokoknya misal visus itu salah satu mata dulu. Nah kalau di sini dia hilang itu kelihatan, berarti visusnya 1 per 300. Jadi orang normal dari jarak 300 meter dia bisa melihat. Hei, itu dia dari jarak 300 meter tuh kalau orang normal bisa. Tapi dia tadi visusnya baru dari jarak 1 meter dia baru bisa lihat lambean tangan gitu. Tapi kalau lambean tangan dari jarak tadi 1 meter aja nggak bisa, lanjut dengan pen light. Jadi diberi cahaya gitu ya, diberi cahaya salah satu matanya. Nggak bisa. Jadi cahaya gitu ya. Kelihatan nggak Pak? Salah satu matanya juga ditutup, tetap tutup salah satu matanya. Nah, kelihatan nggak Pak? Dia bisa membedakan nggak antara gelap sama terang gitu. Kalau dia masih bisa membedakan ini gelap apa terang Pak? Ini gelap apa terang gitu ya. Kalau dia bisa sesuai dengan misalnya pas kita matikan dia menjawab gelap, pas kita nyalakan dia menjawab terang, berarti kan bisa membedakan. Nah kalau bisa membedakan gelap dan terang visusnya 1 per 3. Tapi kalau dia itu pun nggak bisa membedakan gelap sama terang, visusnya 0. Nah, ya paham ya? Nah itu cara pemeriksaan visus. Jadi yang pertama tadi dari penelen dulu tadi ya, penelen dari ke Bawah. ke atas, jaraknya 6 meter satu mata dulu tadi ya. Nanti kalau yang di sininya tadi misalnya dia Ada tulisannya nggak sih? benar di sini, berarti dia visusnya 5 per 5, nggak di sini dia benar. Di sini benar dia 6 per 5. Nah, sini benar dia. Ini 5 per 5, ini 6 per 5. Gitu ya. 6 per 6 itu normal, sama 5 per 5 juga normal. Tapi kalau ini salah-salah nanti suruh naik lagi. Pokok masih salah-salah naik lagi gitu ya. Nanti. Kalau di sininya sudah mulai benar semua, berarti visusnya 6 per 12. Gitu ya. Nah, kalau sudah tahu salah satu mata visusnya misalnya, visusnya mata kanannya 6 per 20 misalnya. Lanjut dilakukan uji pinhole. Ini adalah uji Pinhole. Ini uji pinhole. Jadi ini difokuskan cahayanya. Gitu ya. Jadi salah satu mata lagi, misalnya tadi mata mana? Tadi mata kanan ya. Nah, misalnya gini terus sama, ini kan ditutup ya mata kanannya. Dan di sini dia disuruh baca lagi, diulangi lagi dari jarak 6 meter juga. Nah, nanti kalau dia maju, misalnya tadi visusnya awalnya di 6 per 20, jadi visusnya menjadi 6 per 12. Jadi di sini sudah jadi benar, berarti visusnya maju. Kalau visusnya maju, itu berarti dia kelainannya di kelainan refraksi. Jadi nanti terapinya kita koreksi dengan kacamata itu, dicari yang sesuai gitu, paham ya? Nah, tapi kalau ternyata tadi yang diuji pinhole tadi visusnya tetap 6 per 20, berarti dia kelainannya bukan refraksinya, tapi ada kelainan organ. Entah itu di persyarafannya, entah itu di kekeruhan pada lensanya, kayak gitu.
kedua mata. Mata. Jadi kalau yang pertama yang kiri misalnya kita tahu dulu berapa bisusnya, kemudian yang kanan juga kita periksa hal yang sama. Dan ditutup juga nanti. Gitu. Paham ya? Jadi harus tahu bahwa pemeriksaan bisus itu mulai dari otot itu terus nanti hitung jari, terus nanti sambil tangan, lalu ya dengan cahaya tadi, gitu ya. Nah, nanti juga harus tahu menentukan bisusnya tadi. Tuh, pokoknya jaraknya 6 meter. Kalau ke Snellen, bisusnya berarti ya di angka yang di sebelah itu yang masih bunyi semua itu. Nah, itu adalah bisusnya. Tapi kalau sampai yang gede banget yang paling atas itu dia nggak bisa, berarti kita lanjut dengan apa tadi? Hitung ya. Jari. Dari jarak 5 meter. 6 meter. 6 meter. 6 meter. Nanti kalau sudah bisa berarti bisusnya 6 per 60. Tapi kalau nggak bisa 5 meter. Lagi 5 meter. 5 per 60. Gitu. Itu ya. Kalau sampai depan banget tetap salah, kita lanjut ke tangan. Tangan. Berarti bisusnya 1/300. 100. Itu ya. Paham ya, itu tadi ya bisus. Terus kemudian di mata itu juga sering dilakukan pemeriksaan Pita warna. ya kan, ini kan biasanya untuk screening kalau kita mau masuk sekolah kemarin kan juga ya. Karena dia mensyaratkan memang nggak boleh buta warna. Masuk kerja juga dites kayak gini. Ini tes kesehatan rutin itu selalu pakai buta warna ini, makanya harus bisa melakukan. Jadi disuruh baca secara cepat dalam waktu kurang dari 10 detik. Iya, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Gitu ya. Ini berapa? Ini berapa? Gitu. Harusnya dia nggak boleh salah. Itu harus dalam waktu dan cepat. Nah, tuh, kalau dia nggak ada yang salah, ini suruh ngikuti ya. Nah, gitu. Itu kalau misalnya ada yang salah 1 atau 2 itu dari gimana? Diulangi dulu, diyakinkan dulu. Kalau masih salah lagi, berarti kemungkinan dia buta warna parsial. Gitu ya. Tapi kalau banyak banget yang salah, berarti dia buta warna total. Gitu. Biasanya sering buta warna itu laki-laki ya. Karena kan dia ikut kromosom Y. Gitu. Wanita ada tapi ya jarang. Yang seringnya laki-laki. Gitu ya. Itu tadi buta warna. Bisa ya. Terus kemudian pemeriksaan lapangan pandang. Nah, pemeriksaan lapangan pandang itu dengan tes konfrontasi. Kalau pemeriksaan lapangan pandang kita berhadapan-hadapan. Ini sama yang satu coba berhadapan saya ya, Pak. Pakai kursi juga Mbak, karena kita harus duduk. Ya, kalau konfrontasi syaratnya pemeriksa lapangan pandangnya harus normal. Nah, nggak boleh lapangan pandangnya yang meriksa nggak normal karena itu sebagai nanti pembandingnya. Gitu. Misalnya kita memeriksa lapangan pandang yang kanan ditutup Mbak. Nah, berarti pemeriksanya itu yang kiri yang ditutup, gitu ya. Terus kemudian digerakkan ininya, ini suruh melihatnya tetap ke depan. Jadi nggak boleh ngikutin malahan. Jadi harus lihat ke depan. Terus pemeriksanya ini menggerakkan dari perifer ke sentral. Nah, nanti dilihat. Masih kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak? Masih kelihatan? Gitu? Masih gitu ya. Nanti disamakan. Terus dari sini juga. Gitu. Ya, terus dari atas. Tapi nggak boleh ini. Ini kan nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Masih kelihatan. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian dari bawah. Terus nanti dari sampai atas. Kelihatan? Gitu ya. Terus dari sampai mana? Dari sini.
beberapa kita itu masih bisa kita sebenarnya melihat sana, tapi kita masih bisa melihat yang sebelah sininya itu loh. Nah itu lapangan pandang kan maksudnya seperti itu. Jadi kita bisa menjangkau yang lainnya itu, tapi mata kita masih melihat ke depan gitu. Itu adalah lapangan pandang dengan uji konfrontasi bandingkan antara si pemeriksa sama yang diperiksa. Gitu harusnya sama. Tapi begitu pasiennya melihat kok nggak kelihatan gitu, padahal pemeriksa masih merasa itu melihat, berarti dia terjadi penurunan lapangan pandang gitu. Paham ya? Jadi dia dari perifer ke sentral, tapi hasilnya disuruh melihat bertatapan sini, nggak boleh melihat ininya gitu. Itu kalau uji konfrontasi ini sini terus dari samping ke kanan gitu ya, tatan arah itu uji konfrontasi. Nah kemudian ada lagi pemeriksaan kesejajaran bola mata. Kesejajaran bola mata diperiksa dua cara. Yang pertama dengan penlight. Nah, ini tadi kan dua mata ya, setelah sini terus gantian yang sini ditutup, berarti saya nutup yang ini gitu ya. Nah terus kemudian kesejajaran bola mata itu untuk melihat antara bola mata yang kanan sama kiri itu dia geraknya itu seimbang atau enggak. Yang pertama dengan memberikan cahaya di daerah sini, glabella gitu ya. Glabella itu yang tengah-tengah ini loh. Nah kemudian suruh melihat ini ya. Nah kemudian kita lihat itunya, kan ada bayangan titik cahaya yang di pupilnya itu dia seimbang enggak? Harusnya kan dia sejajar, tapi begitu dia tidak sejajar kan berarti bola matanya antara kanan sama kiri dia tidak simetris gitu. Paham ya? Nah itu yang pertama. Yang kedua disuruh melihat benda yang berwarna mencolok gitu, tapi kalau ini disuruh mengikuti malahan. Tadi kan nggak boleh kalau konfrontasi. Kalau ini disuruh mengikuti gerakannya dari sentral ke perifer, kebalik. Kalau yang tadi dari perifer ke sentral gitu ya. Misalnya terus kita lihat ini ya, nanti mengikuti ini. Jadi sentral ke perifer ini. Kita lihat itu gerakan. Enggak boleh ini, cuma dilirik. Jadi kan kita mau melihat otot-otot bola matanya itu dengan cara meliriknya ini ya, gini. Tuh kan kelihatan, berarti ini kan sejajar. Terus gini. Terus ke atas, terus ke bawah, terus ke oblik gitu ya, oblik sana, nah oblik sini, oblik sana gitu. Tapi kalau dia juling, nanti dia bisa tertinggal tuh salah satu mata bola matanya. Nah, jadi misalnya pas ke sini harusnya kan lirik ke sini semua, tapi yang satu tetap di tengah. Gitu ya. Itu yang pemeriksaan uji apa namanya lapangan pandang sama ya otot tadi gitu. Nah, bayangan sekarang coba dulu yang ini ya, coba dulu langsung yang THT ini sama apa yang mata ini sambil saya tak mengingat tentang yang THT, karena saya kira kita pertemuannya kan 3 kali saya semua, jadi awalnya saya atur ini mata dulu, nanti terus langsung saya contohin sekali langsung nanti nyoba yang mata dulu, baru besok pertemuan kedua THT gitu, baru terus nanti pertemuan ketiga kita responsi. Nah tapi ternyata sudah ganti dosennya gitu ya. Oke, sekarang berarti langsung aja dua gitu. Mata dulu ya, pemeriksaan mata hanya itu. Siapa yang mau maju? Boleh.